kita memulai pelajaran pada hari ini, maka kita bersama-sama membaca basmalah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, masih semangat anak-anak? Masih. Biar makin tambah semangat, kita tetap semangat dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Ayo berdiri semua. Ibu hitung ya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sudah semangat semua anak-anak? Baiklah, apa masih ingat apa materi kita minggu lalu? Nah, pada hari ini ada yang tahu nggak apa materi kita? Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa anak-anak? 99. Nah, di antara 99 itu di sini kita akan mempelajari 2 Asmaul Husna. Yang pertama ada Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Apa arti Ar-Rahman? Ada yang tahu nggak arti Ar-Rahman itu apa? Nah, Ar-Rahman itu artinya Allah memiliki nama baik. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Nah, Allah memberikan belas kasih dan kenikmatan kepada semua makhluk ciptaannya yang ada di bumi seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua diberi rezeki tanpa dibeda-bedakan. Nah, rezeki itu seperti kenikmatan yang telah Allah berikan, kesehatan, kita masih bisa diberi kesehatan untuk datang ke sekolah. Nah, itu juga termasuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bukti bahwa Allah bersifat Ar-Rahman. Bisa terlihat jelas gambar di depan? Nah, yang pertama yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman yang kedua yaitu Allah menciptakan manusia. Nah, Allah itu menciptakan kita di muka bumi ini dengan bentuk sifat yang sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga Allah menciptakan bulan dan bintang. Nah, pada malam hari, apakah anak-anak pernah melihat bulan dan bintang di langit? Nah, itulah bukti bahwa Allah bersifat Ar-Rahman. Kemudian yang keempat, Allah menjadikan siang dan malam. Nah, di bumi ini yaitu kan kita mengalami pergantian siang dan malam. Nah, pada siang hari kita beraktivitas dan kemudian pada malam hari kita itu beristirahat. Nah, kemudian kita lanjut kepada Ar-Rahim. Ada yang tahu apa itu Ar-Rahim? Nah, Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Allah memiliki nama baik, artinya Maha Penyayang. Allah selalu memberikan rahmat dan kenikmatan kepada hambanya yang beriman. Kemudian orang yang beriman kepada Allah akan diberikan nikmat yang luar biasa di dunia dan akhirat. Kemudian salah satunya adalah orang yang beriman akan diberikan kenikmatan di surga. Siapa yang di sini mau masuk surga? Nah, jika ingin masuk surga, kita harus beriman kepada Allah. Kemudian bukti bahwa Allah bersifat Ar-Rahim. Nah, gambar pertama yaitu
mengeluh dan tidak bermalas-malasan. Pasti Allah kasih rezeki itu kepada kita. Kemudian yang keempat, Allah mengaruniai tubuh yang sehat. Nah, contohnya itu kan kita bisa datang ke sekolah dengan tubuh yang sehat, tidak sakit. Itu adalah contoh, itu adalah bukti bahwa Allah bersifat Ar-Rahim. Kemudian sikap yang mencerminkan Ar-Rahman ada 4. Yang pertama, bersedekah. Kedua, memberi hadiah kepada orang yang berbuat baik. Ketiga, berinfak di jalan Allah. Dan yang keempat, bersikap dan bertutur kata yang baik. Nah, yang kesatu kan suka bersedekah. Jika kita ada memiliki kelebihan sedikit rezeki yang Allah berikan, kita sisihkan sedikit untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Kemudian memberi hadiah kepada orang yang berbuat baik. Nah, berinfak di jalan Allah. Contohnya jika yang laki-laki sholat Jumat, jika ke masjid, bawakan sedikit rezeki. Nah, kita masukkan ke kotak amal. Nah, kemudian bersikap dan bertutur kata yang baik. Kita harus bersikap dengan baik terhadap teman, keluarga, dan orang lain. Kemudian kita lanjut ke sikap yang mencerminkan Ar-Rahim. Menyayangi keluarga, teman, dan tetangga. Kita harus menyayangi keluarga kita, sayangi juga teman kita dan tetangga-tetangga yang di sekitar kita. Nah, seperti di sekolah ini, tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dan yang lainnya. Harus saling menyayangi. Kemudian menjenguk teman yang sedang sakit. Jika ada teman kita yang sedang sakit, nah kita sempatkan waktu untuk menjenguknya. Kemudian yang ketiga, merawat dan menyayangi tumbuhan. Di sini siapa yang ada menanam bunga atau tanaman lain di rumah? Nah, dia harus dirawat, disiram ya. Nah, kemudian memberi makan hewan setiap hari. Nah, contohnya jika kalian memelihara kucing di rumah atau kelinci, harus diberi makan. Jangan tidak dikasih makan, nanti dia tuh kelaparan, bisa jadi sakit, habis itu langsung mati. Nah, mungkin itu saja yang materi telah Ibu sampaikan. Apakah di sini ada yang masih kurang paham dengan penjelasan Ibu tentang sikap Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi? Sudah paham? Alhamdulillah jika sudah bisa dipahami. Nah, di sini Ibu mau mengasihkan soal kelompok untuk kalian. Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Baik, Bu. Nah, itu dikerjakan per kelompok, diskusi dengan baik ya, jangan sampai tidak membantu temannya mengerjakan. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Nah, jika sudah, silakan dikumpulkan. Perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan menjelaskan sikap yang tercermin pada gambar tersebut. Nah, silakan dari kelompok 1. Bacakan. Gambar ini bacakan. Gambar ini mencerminkan bahwa kami juga bersedekah. Ya, baik, lanjut ke kelompok 2. Jadi gambar di sini mencerminkan tentang Ar-Rahim, yaitu menyayangi keluarga, teman, dan tetangga. Kelompok 3. Dan jadi gambar di sini mencerminkan tentang Ar-Rahim, karena dia merawat dan menyayangi tumbuhan. Kemudian silakan kelompok. Jadi gambar di sini menceritakan tentang Ar-Rahman, yaitu berinfak di jalan Allah. Nah, tepuk tangan untuk teman
pengasih dan juga maha penyayang, menyayangi sesama teman, keluarga, dan tetangga. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Nah, sebelum pulang, jangan lupa di rumah baca-baca lagi ya materinya untuk pembelajaran kita minggu depan. Ya, Bu. Nah, sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membacakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita pulang kita sama-sama membaca malam Nanti minggu depan ganti, nanti jadi spesialis baca doa.